Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mencari akar-akar. Nah, sebelum bagaimana sih mencari akar-akar, kan harus tahu dulu akar-akar itu apa sih, gitu kan. Nah, kalau di persamaan linier, misalkan ini 2x tambah 4 sama dengan 0. Nah, berarti kan x-nya itu 2x sama dengan min 4, 4-nya dipindahin ya. Berarti x sama dengan min 4 per 2, x sama dengan min 2, karena min 4 bagi 2 sama dengan min 2. Nah, jadi akar-akar itu yang ini, mencari nilai x gitu intinya. Nah, jadi kan kalau misalkan dia kuadrat, misalkan nih x kuadrat ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Nah, gimana nih kita carinya? Kan nggak bisa langsung seperti ini, seperti linear. Nah, makanya ada caranya, yaitu untuk mencari akar-akar pada persamaan kuadrat. Caranya itu ada 3, ada yang memfaktorkan, ada yang kuadrat sempurna, ada rumus ABC. Nah, karena waktu kita singkat, jadi Umi hanya menjelaskan tentang cara memfaktorkan dan rumus ABC itu kan. Sebelum kita memfaktorkan, kita tuh larinya ke sini sih. X tambah 3 dikali X tambah 2. Nah, biasa kan kita jabarkannya ini kan gini kan. X dikali X itu sama dengan X kuadrat, X dikali positif 2 sama dengan positif 2X, positif 3 kali X sama dengan positif 3X, 3 dikali 2 sama dengan 6 sama dengan 0. X kuadrat ditambah dengan 2X tambah 3X, 5X tambah 6 gitu kan, sama dengan 0. Nah, kita mau balikkan lagi. Nah, kalau ini itu kan biasanya kita kan dari yang sederhana ke yang penjabarannya. Nah, sekarang kita ingin dari penjabaran ini mau ke yang seperti ini untuk mendapatkan nilai x-nya gitu ya. Nah, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan dua bilangan yang dikali hasilnya min 6 dan yang kalau dijumlah dia hasilnya positif 1. Nah, lihat yang di tengah atau yang nilai B itu sebagai penjumlah, yang di belakang sebagai pengkali. Dua bilangan yang kalau dia dikali min 6 dan dijumlah 1. Nah, langkahnya gini aja, ini kan yang dikali 6. Bilangan yang dikali 6 itu kan 1, 6 dan 2, 3. Nah, kalau kita misalkan kita masukkan minnya di sini, min 1 tambah 6. Min 1 tambah 6 positif 5. Oke, nggak bisa. 1 ditambah min 6 berarti min 5, berarti bukan, nggak bisa. 2 sama 3. Kalau minnya ke sini, pasti kan kalau dia pengkaliannya itu min, pasti salah satu di antara mereka ini kalau dikalikan dia ada minnya. Kalau pengkaliannya di hasilnya minus nih, minus 6. Kan dia kan kalau perkalian kan positif kali positif positif, negatif kali negatif positif gitu kan. Nah, pasti salah satunya dia negatif. Positif kali negatif dia negatif. Negatif kali positif negatif. Kalau di pengkaliannya negatif, maka salah satu anggotanya itu atau anggota pengkaliannya itu pasti ada yang negatif, entah 2 atau 3 gitu. Min 2 dikali 3, min 6, min 2 ditambah 3 positif 1. Bener. Kalau misalnya nggak bener, balikkan aja. Jadinya dia 2 kali min 3. 2 kali min 3, 6. 2 tambah min 3, minus 1. Salah kan? Nah, maka yang diperoleh adalah min 2 dan 3. Maka X dikurang, nah ikutkan minusnya, minus 2 dengan X tambah 3 sama dengan 0. Sekarang kita bagi 2, X kurang 2 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Sekarang kita pindahkan, min 2 pindah ke seberang jadi positif 2, min 3, positif 3 pindah ke seberang jadi min 3. Maka akar-akarnya itu sama dengan 2 dan minus 3. Oke, lanjut. X kuadrat dikurang 7x tambah 10. Dua bilangan yang dikali dia hasilnya 10 dan dijumlah dia hasilnya minus 7. Berarti kita cari dulu perkaliannya. 10 itu 1 kali 10, 10 kali 1, terus dia 2 kali 5, 5 kali 2. Nah, dia perkaliannya dia positif, pasti ada dua kemungkinan, positif kali positif atau negatif kali negatif. Nah, jadi karena penjumlahannya dia hasilnya negatif, pasti kan kalau positif tambah positif positif tuh, pasti dia negatif kali negatif, negatif tambah negatif negatif, negatif 1 tambah negatif 10 negatif 11, berarti bukan.
Negatif 10 kali ditambah negatif 1, negatif 11. Negatif 2 ditambah negatif 5, negatif 7. Negatif 5 tambah negatif 2, negatif 7. Maka yang diperoleh adalah minus 2 dan minus 5. Berarti X kurang 2, X kurang 5. Nah, boleh nggak dibalik? Misalkan X kurang 5 sama dengan X kurang 2. Sama aja. Boleh, kalian boleh pakai yang ini, pakai ini. Kayak misalkan ini pakai yang di bawah aja. Berarti X kurang 5 itu sama dengan 0, atau X kurang 2 sama dengan 0. Pindahkan minus 5 ke seberang jadi 5, minus jadi positif ya. Yang ini minus jadi positif, maka diperoleh akar-akarnya atau nilai X-nya yaitu 5 dan 2. Nah, untuk yang X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0, ini ada bentuk umumnya. Jadi kalau misalkan X kuadrat dikurang A gitu kan, nah jadi ini bentuk umumnya adalah X tambah akar A dikali X kurang akar A gitu. Nah, jadi kalau ini juga kayak gitu. Berarti kalau X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0, berarti dia X ditambah akar 9 dikali X kurang akar 9 sama dengan 0. Nah, akar 9 ini sama dengan 3 ya, dikali X kurang 3 sama dengan 0. Nanti kalau ketemu lagi yang X kuadrat dikurang 16 misalkan sama dengan 0, berarti dia X ditambah akar 16 dikali X kurang akar 16. Jadi habis ditambah dia dikurang. Baru kita sederhanakan, kalau akar 4 itu sama akar 16 itu sama dengan 4. Nah, jadi gimana kalau misalkan dia nggak bulat gitu kan? Misalkan dia X kuadrat kurang 5 gitu kan, sama dengan 0. Nah, ini kan berarti kan X tambah akar 5 dikali X kurang akar 5. Nah, kalau seperti ini kan dia kan nggak bisa diakarkan, hasilnya nggak bulat. Jadi ya udah biarin aja seperti itu. Jadi hasilnya X tambah akar 5, X kurang akar 5. Nah, berarti untuk mencari akar-akarnya, berarti ini X tambah akar 5 sama dengan 0, atau X kurang akar 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan positif pindah ke seberang jadi negatif akar A, yang ini negatif pindah ke seberang jadi positif, atau akar 5 aja. Nah, jadi diperolehkan ini akar 5 ya. Nah, berarti diperoleh akar-akarnya min akar 5, min akar 5 nih ya, min akar 5 dengan akar 5 gitu ya. X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0. Nah, ini kan dia nilai C nya nggak ada. Nah, berarti kita keluarkan aja yang X nya ini, X tambah 2. Jadi kan kita keluarkan X nya, berarti tinggallah si X. Kita keluarkan X nya, tinggal si 2 gitu. Nah, baru setelah itu X kita bagi 2, X sama dengan 0, atau X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 udah nih, udah selesai kan. X sama dengan positif pindah ke seberang jadi negatif 2. Nah, jadi akar-akarnya yaitu dia 0 dan negatif 2 gitu ya. Oke, lanjut untuk menentukan akar-akar persamaan dengan rumus ABC. Jadi rumus ABC itu sama dengan X12. Jadi X12 ini maksudnya akar-akar yang pertama dan akar-akar yang kedua. Nah, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara rumus ABC yaitu dengan cara X12. Nah, X12 ini maksudnya adalah akar-akar pertama dan akar-akar kedua. Rumusnya yaitu min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, jadi B kuadrat kurang 4AC di sini tuh diskriminannya, gitu kan? Oke, nah kita langsung ke contoh soal aja. Di sini ada X kuadrat dikurang 5X kuadrat ditambah 5X dikurang 14 sama dengan 0. Nah, berarti langkah pertamanya itu kita tentukan dulu nilai A-nya. A sama dengan 1, B-nya sama dengan depan si X, depan X ada positif 5, tulis 5 aja. C itu ada yang nggak ada koefisiennya atau yang nggak ada variabelnya, berarti dia min 14, ikutkan minnya. Oke, nah untuk mencari akar-akar, rumuskan X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A.
Oke, tinggal kita masukkan. Min B berarti min 5 plus minus akar dari B-nya itu 5 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya min 14 per 2 kali 1. Min 5 plus minus akar dari 5 kuadrat itu sama dengan 25 minus 4 kali 1 minus 4 minus 4 kali minus 14 berarti hasilnya positif 40 56 per 2 kali 1 sama dengan 2 gitu ya. Oke, berarti X12 itu sama dengan minus 5 plus minus akar dari 25 tambah 56 itu sama dengan 81 per 2. Nah, kalau sudah seperti ini kita pisah X1 dan X2 nya. Nah, terus untuk X2-nya, X1 nya kita ambil yang positifnya, min 5 ditambah akar 81 per 2. Nah, kalau untuk X2 nya kita ambil yang minusnya yang ini, min 5 dikurang, jadi kalau di sini tambah berarti di sini kurang, akar 81 per 2 gitu. Nah, berarti kita pecahkan ya. Min 5 ditambah akar 81 itu 9 per 2 sama dengan min 5 tambah 9 berarti kan 4 per 2 sama dengan 2, berarti akar pertama yaitu 2. Oke, untuk akar yang kedua berarti sama dengan min 5 dikurang akar 81 itu sama dengan 9 per 2. Min 5 min 9 berarti min 14 per 2. Min 14 per 2 itu sama dengan min 7. Maka diperoleh akar-akarnya yaitu 2 dan minus 7. Oke, untuk soal selanjutnya, nah biasanya rumus ABC ini digunakan kalau kita kesusahan dalam mencari akar-akar dengan cara memfaktorkan, karena kalau rumus ABC ini kita hanya tinggal mencari nilai ABC-nya baru menggunakan rumus ABC gitu. Nah, seperti ini kan dia hanya 2 nih. Kalau kita mencari faktorkan kan susah tuh, karena kan kita kan pakai yang dari B, yang C gitu kan. Nah, kalau 2 gini, Umi sarankan kalian pakai rumus ABC aja. A-nya itu sama dengan 2, A-nya 2, B-nya positif 7, C-nya 3. Oke, sekarang kita ke rumus ABC-nya. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Oke, min B, B-nya 7 plus minus akar B kuadrat, B-nya 7 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali 3 per 2 kali 2. Minus 7 plus minus akar dari 7 kuadrat sama dengan 49 dikurang 4 kali 2 8, 8 kali 3 24 per 4. Oke, X12 sama dengan minus 7 plus minus 49 dikurang 24 sama dengan 25 per 4. Berarti min 7 plus minus akar 25 itu sama dengan 5 per 4. Berarti X1 nya kita ambil yang positif, min 7 tambah 5 per 4 sama dengan min 7 tambah 5 itu sama dengan min 2 per 4 atau sama dengan min 1 per 2, sama-sama dibagi 2. X2 nya kita ambil yang minus 5 nya per 4. Minus 7 minus 5 jadi minus 12 per 4 sama dengan minus 3, maka diperoleh akar-akarnya yaitu dia minus setengah, minus 3. Sampai sini dulu ya pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.